Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian. Apapun yang kita lakukan saat ini, marilah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, serta jangan pernah menyerah. Untuk itu, marilah kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Ku tak akan menyerah." Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Marilah kita mengangkat pujian ini sekali lagi dari awal. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bagi kita semua, kita boleh dalam keadaan sehat. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Dewan Pimpinan, hamba Tuhan, Bapak Ibu Guru Dewan Guru, dan juga anak-anakku terkasih yang ada di rumah. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, bersemangat, terus bersuka cita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita walaupun dalam masa-masa pandemi ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini kami boleh dalam keadaan sehat, bersuka cita, bersemangat secara khusus baik bagi kami Bapak Ibu Guru Dewan Pimpinan, hamba Tuhan, bahkan juga Dewan Guru dan juga seluruh siswa-siswi SMA Sion memasuki hari yang keempat ujian penilaian akhir semester tahun ajaran 2019-2020. Sebelum kami memulai rangkaian kegiatan ujian kami hari ini, kami rindu untuk datang merendahkan hati kami kepada Tuhan. Kami rindu untuk mengisi kehidupan kerohanian kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu akan menguatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter-karakter yang baik dan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua, berkati kami semua sehingga melalui renungan pada hari ini menjadi berkat buat kami semua. Berbicara kepada kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Guru, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mengikuti ibadah penilaian akhir semester mulai dari hari yang pertama sampai hari yang keempat dan sampai selesai nanti, hamba Tuhan telah menentukan tema-tema yang berbicara tentang karakter ya. Kalau hari yang pertama berbicara tentang kejujuran, hari yang kedua firman Tuhan dengan tema rajin, dan kemarin Ibu Sherly sudah menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema ketaatan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan. Dan hari ini saya diberi tema dengan judul karakter yang bertanggung jawab. Dengan tema bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada hari ini yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sekali lagi saya bacakan Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu sebagai hamba. Kalau kita belajar bersama-sama, apa pengertian daripada tanggung jawab ya? Tanggung jawab dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau suatu sikap menerima tugas dengan segala konsekuensinya kemudian melakukannya dengan setia. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, yaitu suatu kesadaran yang kita lakukan sebagai wujud daripada perbuatan kita baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan ini pun berbicara tentang adanya konsekuensi yang dilakukan dengan setia. Menerima setiap tugas dengan segala konsekuensinya, kemudian melakukannya dengan setia. Ada sebuah ilustrasi yang berbicara tentang tanggung jawab. Kisah inspirasi dari uang $12,5 ya. Kejadian ini merupakan kejadian nyata di tahun 1920 di Amerika Serikat. Saat itu seorang anak berusia 9 tahunan bermain bola di komplek rumahnya. Entah mengapa ia menendang bola terlalu keras dan mengenai kaca jendela.
sebuah rumah di komplek tersebut. Tak ayal, kaca jendela itu pecah berkeping-keping, sementara sang pemilik rumah marah, sangat marah. Pemilik rumah minta ganti rugi untuk kaca yang sudah dipecahkan sebesar $12,5. Tak peduli siapapun pelakunya, seorang anak kecil sekalipun, pada saat itu uang sebesar $12,5 adalah merupakan nilai yang sangat besar, dan itu bisa dikatakan setara dengan 12 atau 125 ekor ayam betina. Wah, itu pasti sangat mahal sekali ya. Anak itu merasa sangat takut sekaligus bingung karena ia tak punya uang. Dengan wajah yang sangat murung, ia pulang meminta bantuan uang kepada ayahnya. Kamu harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Jangan meminta orang lain untuk menanggung kesalahanmu. Itu kata ayahnya ketika dia datang. Dia pulang ke rumahnya dan orang tuanya memberikan jawaban seperti itu. Tapi saya tidak punya, kata anak itu. Saya akan meminjam uang untuk kamu, dikatakan ayahnya ya. Tapi kamu harus mengembalikan dalam 1 tahun. Wow, bayangkan seorang anak kecil, dia harus membayar uang yang sangat besar oleh karena perbuatannya. Dan anak itu mengatakan, baiklah, ya, yang penting dia melakukan apa yang dia harus lakukan. Setelah itu si anak bekerja sampingan untuk mendapatkan uang. Dalam waktu 6 bulan ia berhasil mengumpulkan uang sebesar $12,5 dan melunasi hutangnya kepada ayahnya. Bahkan ia sangat senang menerima uang dari apa yang dia lakukan, dia kerjakan, dan dia menyerahkan uang itu kepada ayahnya. Ayahnya sangat senang menerima uang itu dari anaknya, dan dia mengatakan bahwa kamu adalah seorang kesatria yang sejati. Ayahnya memuji sambil tersenyum. Dan pada masa selanjutnya tersiarlah sebuah kabar bahwa anak itu berhasil menjadi presiden yang ke-40 di Amerika. Presiden Amerika ke-40. Ia memerintah Amerika sejak tahun 1981 sampai 1989. Kisah ini menunjukkan bagaimana kita sebagai manusia harus bertanggung jawab. Walaupun dia sangat muda, masih sangat kecil, tapi dia menunjukkan tugas tanggung jawabnya. Ya, dari sejak kecil Ronald Reagan menunjukkan tugas tanggung jawabnya, bukti pengabdiannya, bahkan juga melakukan apa yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan, tetapi dia melakukannya dengan baik dan mendapatkan pujian, dan terbukti dari sejak kecil sampai akhirnya besar, dia mendapatkan buah daripada apa yang dia lakukan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia mengatakan bahwa apapun juga yang dilakukan, perbuatlah semuanya untuk Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, perbuatlah semuanya untuk Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Paulus menasihatkan orang Kristen untuk menganggap semua pekerjaan, apapun yang kita lakukan, sebagai bentuk pelayanan kita kepada Allah, kepada Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita, dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan ini, ketika kita melakukannya dengan baik dan benar, dengan kesetiaan, kita pasti akan mendapatkan upah. Yang tertulis dari Kolose pasal ketiga ayat yang ke-24. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kita harus bertanggung jawab? Apa yang menjadi dasar kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Yang pertama yaitu bahwa kenapa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan? Karena Allah adalah sang pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit, di atas langit, di darat, di bumi, bahkan di bawah laut sekalipun.
Semua ini adalah hasil ciptaan Tuhan. Apapun yang kita peroleh sampai sekarang ini, itu semua adalah milik Tuhan. Kita hanya dititipkan tugas tanggung jawab, harta yang melimpah, bahkan kekuatan kesehatan, itu semua adalah milik Tuhan. Allah yang menjadi pemilik daripada segala sesuatu yang ada dalam muka bumi. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah pemilik atas alam semesta, sebab Ia yang menciptakannya. Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang menjadi tempat perlindungan kita, Tuhan yang memiliki semua itu. Oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar utama kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan semuanya diciptakan untuk kemuliaan namanya, ya. Yang kedua yang menjadi dasar daripada kenapa kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk apapun yang telah dipercayakan kepada kita, yaitu bahwa manusia dipercayakan Tuhan untuk mengurus segala ciptaannya. Kalau kita mengingat kembali ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, ya, manusia pertama yaitu Adam kemudian Hawa diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden. Ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, dikatakan bahwa taman itu adalah sangat indah. Adam dan Hawa sebenarnya hanya menikmati, saya tinggal menikmati. Tetapi ada tugas tanggung jawab yang pertama yang dia harus lakukan, ya, yang mereka harus lakukan, yaitu mereka harus mengolah bumi dan berkuasa dan memelihara ciptaan Allah yang lainnya, ya. Dan sampai ketika mereka diusir keluar dari Taman Eden, mereka harus melakukan tugas tanggung jawab untuk memelihara ciptaan, dan itu tugas tanggung jawab itu pun juga yang menjadi tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan sampai sekarang dan sampai akhirnya nanti. Manusia dipercayakan Tuhan untuk mengurus segala ciptaannya. Tanggung jawab ini hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai makhluk ciptaan yang sangat baik, yang sempurna. Ini bukan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluk ciptaan lainnya, yaitu tumbuhan ataupun juga binatang, tetapi hanya manusia saja yang diberikan tugas tanggung jawab untuk mengolah bumi, berkuasa dan memelihara ciptaan Allah yang lainnya. Manusia mendapat tugas untuk mengatur seluruh alam dan kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, ini menjadi dasar yang kedua, karena kita sudah dipercayakan, ya, kepada Tuhan yang memiliki langit dan bumi ini untuk mengatur, memanage, mengelola bumi, mengurus segala ciptaan, mengurus apa yang telah dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga yang menjadi dasar kenapa kita harus bertanggung jawab, karena di dalam Roma 14 ayat 12 mengatakan bahwa segala sesuatu yang apapun yang kita lakukan ini kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita sendiri sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah dipanggil ditebus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, bahkan apapun yang kita rencanakan, kita harus pertanggungjawabkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik, itu sebagai bukti wujud ucapan syukur kita, pengabdian kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Kisah inspirasi yang di awal tadi saya sampaikan, bagaimana kehidupan Ronald Reagan. Dari sejak kecilnya memang dia mendapatkan perlakuan yang sangat disiplin dari orang tuanya, secara khusus ayahnya. Tetapi itu tidak membuat dia untuk patah semangat. Justru dia melakukan tugas tanggung jawab yang sebenarnya tidak memungkinkan, tetapi dia berusaha. Dan tanggung jawab yang diberikan ataupun juga yang dia lakukan, itu akhirnya menghantar dia dan sampai dia memiliki hasil yang sangat maksimal, yaitu menjadi presiden ke-40 Amerika. Ya, dan ini merupakan hasil daripada reward daripada apa yang dia sudah lakukan. Nah, anak-anakku sekalian, ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini, ya, pasti akan memberikan hasil, mungkin cepat ataupun lambat, ya. Seperti terbukti kami Bapak Ibu guru
dalam usia yang tidak sama ya dengan pengalaman, ya, ada banyak tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami sebagai tenaga pendidik di sekolah melakukan tugas tanggung jawab secara khusus dalam masa pandemi ini, dan juga ketika kami kembali ke rumah sebagai orang tua dalam tugas tanggung jawab di rumah dan juga di pelayanan di tempat pekerjaan, merangkap banyak tugas tanggung jawab, tetapi itu yang harus kami lakukan, dan kami berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menunjukkan kualitas kehidupan kami, bukan karena kami mau dinilai baik oleh orang, tetapi karena kami mau melakukan apa yang baik dan yang benar yang diharapkan oleh Tuhan, walaupun memang banyak jatuh bangun di dalam melakukannya. Dan itu juga menjadi harapan kami, Bapak Ibu guru, kepada siswa-siswi kami semua. Kami berharap dalam masa remaja kalian, dalam masa pembentukan pribadi kalian, ingat bahwa apa yang kalian lakukan sekarang ini itu tidak hanya berhenti pada saat itu saja. Memang sekarang kalian mengatakan bahwa kenapa kami harus ujian, kenapa saya harus mengerjakan semua tugas-tugas ini, tidak dinilai jitu, tidak berdampak jitu, nanti dalam dunia pekerjaan tidak ada jitu berbicara tentang sejarah, tidak ada berbicara tentang reaksi-reaksi kimia ataupun juga pelajaran-pelajaran yang kita bicara sekarang. Tetapi ingatlah, apa yang sedang kalian lakukan ini akan membawa kalian kepada suatu perenungan yang nantinya pasti akan membuat kalian mengatakan benar apa yang dikatakan guruku. Lakukan tugas tanggung jawabmu, entah dinilai, entah dilihat orang, entah dipuji ataupun tidak dipuji. Lakukan tugas tanggung jawabmu, karena semuanya itu kita harus lakukan dengan baik dan benar, dan semua dinilai oleh Tuhan. Semuanya pasti akan mendapatkan reward. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang mungkin akan menolong kita semua untuk bisa melakukan, ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ya. Yang pertama yaitu bagaimana kita harus meningkatkan, memiliki sikap disiplin, ya. Tanggung jawab berhubungan sangat erat dengan disiplin. Hal yang penting dalam disiplin adalah peraturan, konsistensi, ya, konsisten. Seperti tadi saya katakan, dilihat ataupun tidak dilihat orang tua ataupun guru, ataupun juga dikatakan guruku tidak hafal di tulisanku. Waktu saya foto, tidak tahu gitu kalau ini punya temanku, ya. Konsisten artinya dia melakukan entah dilihat ataupun tidak dilihat, dia melakukan dari awal sampai akhirnya dengan baik dan benar. Orang yang bertanggung jawab pasti dia akan mempertahankan integritas kehidupannya untuk melakukan apa yang baik dan benar, dan ini berhubungan dengan bagaimana dia juga hidup jujur. Orang yang disiplin dia akan melakukan, disuruh ataupun tidak disuruh, dia pasti akan melakukan dengan baik dan benar, dengan bertanggung jawab. Nah, inilah namanya disiplin. Jadi saat kita menjadi orang yang taat pada peraturan, bertindak konsisten, inilah bukti bahwa kita bertanggung jawab. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab, dia pasti akan berusaha untuk bersikap optimis, ya. Walaupun dikatakan tidak bisa kak ini keluar-keluar, tidak bisa kak ini melakukan ini, tidak bisa kak melakukan itu, ya. Tetapi orang yang memiliki pribadi yang bertanggung jawab, dia pasti akan bersikap optimis. Orang yang bersikap optimis selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif. Bahkan dalam situasi yang terburuk sekalipun, dia melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Walaupun mungkin nilaiku sekarang jelek, tetapi nantinya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dia tidak merasa dikambing hitamkan kalaupun dia disalahkan, ya. Dia akan berusaha bersikap optimis dalam situasi buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan-kebaikan orang lain, membicarakan hal-hal yang membuat dia akan memacu diri untuk bersikap lebih positif. Dia akan lebih suka mencari solusi daripada fokus kepada frustasi yang akan membuat orang depresi, ya. Orang yang memiliki pribadi yang bertanggung jawab, dia akan selalu bersikap optimis. Wah, saya pasti akan bisa sehat terus dalam masa pandemi ini. Saya pasti akan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Saya pasti bisa akan mendapatkan nilai yang maksimal, karena Tuhan Yesus pasti menolong saya. Dan dia juga pasti akan mengupayakan apapun yang dia bisa lakukan semaksimal mungkin. Nah, yang ketiga,
Yaitu orang yang bertanggung jawab, dia pasti akan menepati janjinya. Dia pasti akan menepati janjinya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, dia berusaha untuk melakukan apa yang dikatakan. Ini berhubungan juga dengan integritas ya. Integritas berbicara tentang kejujuran. Integritas berbicara tentang bagaimana dia melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan mengatakan apa yang dia sudah melakukan, apa yang dia katakan ya. Ketika dia membuat janji dengan orang lain, dia berupaya untuk menepati janji. Ketika guru mengatakan bahwa dalam hitungan 1 jam harus terkumpul, dia pasti akan melakukan. Bahkan juga kalau memungkinkan sebelum 1 jam waktu terakhir dikumpulkan, tugasnya sudah pasti sampai. Dia pastikan bahwa dia akan menyelesaikan. Nah, di situ orang pun akan melihat bagaimana kita bertanggung jawab. Dan percayalah, perkara-perkara yang kecil yang Tuhan mau kita lakukan dan kita melakukannya dengan maksimal, pasti perkara yang besar akan Tuhan percayakan, Tuhan tambahkan lagi kepada kita. Melalui renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena apapun yang kita lakukan, ingat bahwa semuanya akan mendapatkan reward, semua akan mendapatkan upah, ya. Dan ingat bahwa ketika kita hidup bertanggung jawab, itu menunjukkan bahwa bentuk penyerahan, ucapan syukur kita, pengabdian kita, dan kita mau memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, Bapak Ibu guru, dalam tugas tanggung jawab. Memang tidak mudah ya dalam melewati masa-masa pandemi ini. Tetapi kiranya Bapak Ibu guru tetap semangat, tetap percaya pasti Tuhan akan menolong, memberikan hikmat dalam pengolahan nilai. Dan juga secara khusus bagi anak-anakku semua, mari kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan, memiliki karakter-karakter yang baik dan yang benar yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Secara khusus hari ini berbicara mengenai tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan dalam lingkup kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan kami yang Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, walaupun mungkin dalam keterbatasan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memampukan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik dan benar, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bukan hanya untuk mau dipuji, bukan hanya untuk mau untuk mendapatkan reward dari perkataan orang lain, tetapi kami tahu bahwa ketika apapun yang kami lakukan semuanya untuk mendapatkan kemuliaan bagi nama Tuhan, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami semua terkasih, kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam proses pembelajaran mereka, dalam proses ujian mereka hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong mereka boleh meningkatkan kualitas hidup mereka dan melakukan tugas tanggung jawab mereka, mengerjakan dengan nilai kejujuran, dengan semangat dan percaya bahwa mereka pasti akan mendapatkan nilai yang terbaik. Tuhan Yesus juga memberkati kesehatan mereka dalam masa pandemi ini. Berkati juga orang tua mereka. Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, orang tua mereka. Tuhan memberkati, mungkin ada di antara mereka ataupun juga orang tua mereka, siswa-siswi kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan menjaga, melindungi, menyembuhkan dengan sempurna, sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Berkati juga Bapak Ibu guru dalam tugas tanggung jawab, pendampingan siswa-siswi menghadapi ujian, penilaian akhir semester, bahkan yang sudah mulai mengolah nilai. Kiranya Tuhan akan menolong, memberikan hikmat, sehingga dengan hikmat daripada Tuhan kami boleh mendapatkan hasil yang maksimal, melakukan tugas tanggung jawab kami dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Ini ungkapan syukur kami siap untuk menjalani hari ini. Kiranya nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap melakukan firman Tuhan, kami siap menghadapi ujian hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tetap semangat, percaya Tuhan akan menolong. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.